Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akhlak dalam keluarga yang beranggotakan 3 orang, yaitu Meli Lailatul Munawaroh, saya sendiri sebagai moderator, Siti Nur Endah, dan Umiliyah Maulidah Hamidiana. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya. Kita bisa berdiskusi pada hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat kepada ajarannya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang pertama yaitu urgensi keluarga dalam hidup manusia. Islam sebagai agama yang sesuai dalam fitrah manusia dapat menyelamatkan manusia dari krisis moral melalui pembentukan keluarga yang sakinah atau keluarga yang islami. Karena itu, keluarga muslim harus kembali kepada ajaran Islam, sebab Islam telah memberikan perhatian yang besar dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pernikahan yang sah sesuai Al-Quran dan hadis, maka bertambahlah kasih sayang antara suami istri. Masing-masing akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan dari tanda-tanda kebesarannya adalah Dia telah menciptakan untuk kalian pasangan dari jiwa kalian sendiri, agar kalian merasa tenang dan senang kepadanya. Dan Dia telah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Yang selanjutnya yaitu akhlak suami istri. Yang pertama, dalam pandangan Islam, orang yang terbaik adalah yang terbaik dan terarah pada istrinya. Berlaku santun terhadap istri adalah bagian dari akhlak Islam. Yang kedua yaitu kebaikan seorang suami terhadap istri untuk memenuhi segala kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Sesungguhnya cara terbaik membelanjakan uang dalam pandangan Islam adalah memberi nafkah pada keluarga. Yang ketiga yaitu kecemburuan seorang suami terhadap istrinya ada 2 macam. Kecurigaan yang tak berdasar atau cemburu buta yang harus dijauhi, dan kecemburuan di mana terdapat alasan yang kuat yang dianjurkan. Yang keempat yaitu seorang suami tidak boleh mencaci maki istrinya atau kerabatnya. Baik, selanjutnya ada akhlak orang tua terhadap anak. Akhlak orang tua terhadap anak yang pertama yaitu mengajankan atau mengkomatkan pada telinga kanan kiri bayi langsung setelah lahir dan dimandikan. Yang kedua, menyembelih akikah. Yang ketiga, melakukan penyunatan. Yang keempat, menyediakan pengasuh, pendidik atau guru yang baik, kuat, beragama dan berakhlak mulia. Dan yang kelima, memberikan makanan yang halal untuk anaknya. Baik, selanjutnya ada akhlak anak terhadap orang tua. Akhlak anak terhadap orang tua dibagi menjadi 2, yaitu ketika orang tua masih hidup. Yang pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Yang ketiga, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Yang keempat, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Dan yang kedua yaitu ketika orang tua sudah meninggal. Yang pertama,
mensolati keduanya, yang kedua beristighfar untuk mereka berdua, yang ketiga menunaikan janji kedua orang tua, yang keempat menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Baik, poin selanjutnya yaitu membangun keluarga sakinah. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah. Di tengah-tengah arus kehidupan seperti ini, jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri. Sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan olehnya. Nah, di sini ada konsep-konsep bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah. Yang pertama, memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat. Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perempuan dinikahi karena 4 faktor. Pertama, karena harta. Kedua, karena kecantikan. Ketiga, karena kedudukan. Dan keempat, karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, maka engkau pasti bahagia. Yang kedua, dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah. Nah, selain membangun keluarga sakinah, dalam keluarga juga harus ada mawaddah dan warahmah. Nah, apa sih pengertian mawaddah? Mawaddah adalah jenis cinta membara atau yang menggebu-gebu, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Kemudian yang ketiga, saling mengerti antara suami istri. Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing, karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga yang hancur disebabkan oleh sifat egoisme. Itu artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya, dan begitu pula dengan istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan hidupnya masing-masing. Yang kedua, adat istiadat daerah masing-masing. Jika suami istri berbeda suku dan atau daerah. Yang ketiga, kebiasaan masing-masing. Yang keempat, selera, kesukaan atau hobi masing-masing. Yang kelima, pendidikan. Kemudian, konsep selanjutnya yang keempat yaitu saling menerima. Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Yang kelima yaitu saling menghargai. Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai. Yang pertama, menghargai perkataan dan perasaan masing-masing. Yang kedua, menghargai bakat dan keinginan masing-masing. Yang ketiga, menghargai keluarga masing-masing. Kemudian, selanjutnya yang keenam, yaitu saling mempercayai. Dalam berumah tangga, seorang istri harus percaya kepada suaminya. Begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika antara keduanya tidak adanya saling percaya, maka kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Berikutnya yaitu larangan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks lokasi tinggal rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang biasanya terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat, ataupun suami. Misalnya, terdapat suami yang memukuli istri dengan sekian banyak sebab. Kemudian, ibu yang memukul anaknya sebab tidak menuruti perintah orang tua. Atau pembantu rumah tangga yang disiksa majikannya sebab tidak beres menuntaskan tugasnya. Nah, semua format kekerasan dalam lokasi tinggal rumah tangga tersebut pada dasarnya mesti dikenai sanksi sebab merupakan format kriminalitas atau jarimah. Nah,
Nah, di sini terdapat sejumlah perilaku jarimah dan sanksinya menurut keterangan dari Islam. Yang pertama ada qadhaf. Qadhaf yaitu melempar tuduhan. Misalnya, mendakwa atau menuduh wanita baik-baik berzina tanpa dapat memberikan bukti yang dapat diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya ialah 80 kali cambukan. Yang kedua, yaitu penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumnya ialah kewajiban menunaikan diat atau denda berupa 100 ekor unta, tergantung organ tubuh yang disakiti. Misalnya, penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta. Kemudian, penyerangan terhadap 1 biji mata, diatnya yaitu setengah dengan membayar 50 ekor unta. Kemudian, 1 kaki diatnya setengah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, perbuatan-perbuatan cabul. Dan yang terakhir, penghinaan. Jika terdapat 2 orang saling menghina, sementara dua-duanya tidak mempunyai bukti mengenai faktanya, maka dua-duanya akan dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun.